Pemekaran 9 kelurahan di 2 kecamatan yakni Talang Kelapa dan Betung Kabupaten Banyuasin menjadi skala prioritas Pemkab Banyuasin, sehingga DPRD Banyuasin akan segera membentuk pansus untuk mentelaah wacana tersebut. Hal tersebut terungkap saat sosialisasi dan verifikasi pemekaran kelurahan di kantor Kecamatan Talang Kelapa yang dihadiri oleh anggota Komisi 1 DPRD Banyuasin Budi Santoso dan anggota DPRD Dapil Talang Kelapa dan Tanjung Lago Muhammad Nasir. Menurut Muhammad Nasir, jika pemekaran sudah menjadi penting untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat dan pemerataan pembangunan. Selain itu, sejumlah syarat pemekaran kelurahan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2017 sudah terpenuhi. 5 km. Nah, kita sudah melampaui batas 5.000 km dalam satu kelurahan. Dan yang ketiga adalah syarat terkait lamanya kelurahan minimal 5 tahun, dan kita sudah diketahui bahwasanya sudah lebih dari 5 tahun. Nah, landasan ini adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana sudah diubah menjadi Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Lalu PP nomor 17 2018 tentang Kecamatan. Gitu, saudara sekalian. Pak, ini sudah Pak Nasir sendiri termasuk tidak dalam pansus itu, Pak? Mudah-mudahan saya tadi sudah berkoordinasi dengan ketua fraksi kami dari Partai Golkar, bahwanya saya mohon dilibatkan dalam pansus untuk pemekaran kelurahan di Kabupaten Banyuasin. Kapan ini, Pak, pansus ini mulai bergerak? Hari ini, jadi pansus ini sebenarnya paripurna sudah kita lakukan kemarin, ya di hari Selasa ya Pak ya, kemarin, dan lanjut lagi tanggapan dari Bupati hari ini Rabu, dan mungkin akan segera dibentuk pansus dan mereka akan melakukan kegiatan untuk melakukan hal-hal yang terkait teknis. Ya. Makasih banyak, Pak. Demikian. DPRD Banyuasin akan mendukung pemekaran melalui anggaran yang diusulkan oleh tim TAPD Pemkab Banyuasin, meski DPRD akan lebih dahulu membentuk panitia khusus yang mengawal pemekaran. Anggaran, Pak, misalkan diajukan untuk pemekaran ini seperti apa, Pak? Dari Komisi 1, Pak, ya? Sejauh itu sudah masuk dalam ranah pembahasan anggaran di Badan Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Tentunya kami dari Komisi 1 siap untuk mendukung backup anggaran terkait dengan pemekaran kelurahan di 2 kecamatan ini, mengingat pemekaran kelurahan di 2 kecamatan ini saya rasa sudah menjadi pilihan yang rasional ketika dalam kerangka rasionalitas terkait dengan kebijakan publik tentunya. Oke. Atas wacana pemekaran di 9 kelurahan, Sekretaris Daerah Banyuasin yang turut menghadiri kegiatan tersebut didampingi Camat Talang Kelapa Arifin Nasution dan Kabak Tapem Pujanto mendukung wacana tersebut. Secara persyaratan, yaitu persyaratan dasar, persyaratan teknis, persyaratan administrasi, itu sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan terhadap pendaftaran sebuah wilayah. Dan selanjutnya apabila raperda ini selesai disahkan, maka tahap selanjutnya kita akan mengajukan kode wilayah ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Pak, estimasinya, Pak, kapan, Pak, selesai ini semua proses ini, Pak? Proses ini kita awali mungkin di tahun 2022. Paling lama tahun 2022. Kita tidak bisa memastikan bulan berapa. Nah, ini masih berkaitan dengan kita minta kode wilayah dari Gubernur. Biasanya juga dari Menteri Dalam Negeri ke wilayah pusat itu akan turun ke lapangan yang melihat secara langsung. Maka memang benar dari segi persyaratan yang dilaksanakan itu sudah terbukti atau memenuhi syarat sesuai. Dalam verifikasi pemekaran kelurahan, Kabiro Otonomi Daerah Pemprov Sumsel Sri Silastri juga turut hadir. Sulaiman, PAL TV.